Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eri, saya dari kelas 3A1 Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membahas tentang elektronika dasar 1. Di sini ada sebuah soal. Perhatikan gambar rangkaian elektronika berikut. Berikan penjelasan yang tepat menggunakan metode Thevenin. Yang kedua ada Norton, yang ketiga ada node voltage, dan yang keempat itu ada loop. Yang pertama kita akan membahas melalui metode Thevenin. Di sini ada sebuah gambar rangkaian listrik dari soal tadi. Diketahui yang pertama itu R1-nya itu 10 ohm, R2-nya itu 40 ohm, R3-nya itu ada 20 ohm, dan V1 itu ada 10 volt, dan V2-nya itu ada 20 volt. Yang pertama kita mencari RTH. Di sini ada gambar, kita rangkai kembali gambarnya. Ada R1-nya, tapi di R2 ini kita memutus sambungan rangkaian listrik. Jadi sehingga kita dapat mencari RTH-nya dengan rumus itu R1 dikali R3 per R1 ditambah R3. Maka kita masukin nilai R1 tadi yaitu 10 ohm dikali R3 itu tadi 20 ohm dibagi 10 ohm itu R1 ditambah 20 ohm. Maka hasilnya itu 200 ohm per 30 ohm. Maka dapatlah RTH-nya itu 6,66 ohm. Yang kedua kita mencari ITH-nya atau kuat arus Thevenin-nya. Dengan rumus itu V2 dikurang V1 per R1 ditambah R3. Maka kita masukkanlah nilai V2 itu ada 20 volt dikurang V1 itu 10 volt per R1 tadi 10 volt ditambah R3 20 volt. Maka dihasilkanlah ITH itu sama dengan 10 volt per 30 volt. Kemudian VTH 1 atau tegangan Thevenin 1 sama dengan V1 ditambah ITH dikali R1 sama dengan 10 V ditambah 0,3 ampere. ITH-nya tadi itu 0,3 ampere dikali 10 ohm sama dengan 13 volt. Lanjut lagi untuk VTH2-nya itu V2 dikurang ITH dikali R3 sama dengan 20 volt dikurang 0,3 ampere dikali 20 ohm sama dengan 14 volt. Maka tegangan Thevenin total yaitu VTH1 ditambah VTH2 per 2. Maka masukkanlah nilai dari VTH1 itu 13 volt ditambah VTH2 itu 14 volt dibagi 2 menghasilkan 13,5 volt. Begitu. Selanjutnya kita mencari pengganti IR atau kuat arus. Maka IR2 sama dengan VTH per RTH tambah R2. Maka tadi VTH itu adalah 13,5 volt dibagi RTH tadi itu 6,6 ohm ditambah R2 itu 40 ohm, maka menghasilkanlah 13,5 volt dibagi 46,6 ohm sama dengan 0,28 ampere. Selanjutnya kita akan membahas melalui metode Norton. Adapun cara menyelesaikan soal menggunakan metode Norton itu yang pertama kita harus mencari nilai hambatan Norton atau Rn dahulu. Kemudian yang kedua kita mencari arus Thevenin atau IN. Yang ketiga kita harus mencari arus penggantinya. Pertama kita akan masuk, tadi soalnya itu ada gambar rangkaian
Diketahui R1 sama dengan 10 ohm, R2-nya 40 ohm, R3-nya 20 ohm, dan V1 V2-nya itu ada 10 volt dan 20 volt. Yang pertama tadi cara Norton kita harus mencari Rn. Ini ada gambar tapi R2-nya itu kita putus dahulu gitu. Terus kita carilah Rn itu menggunakan rumus sama dengan yang Thevenin. Maka R1 dikali R3 per R1 ditambah R3. Maka kita masukkanlah nilai R1 tadi itu 10 ohm dikali 20 ohm per 10 ohm ditambah 20 ohm. Maka sama dengan 200 ohm per 30 ohm. Sama hasilnya dengan yang Thevenin yaitu 6,66 ohm. Yang kedua kita mencari IN atau kuat arus Norton. Dengan rumus itu IN sama dengan V1 per R1 ditambah V2 per R2. Di sini untuk IN kita tuh menggunakan konsep IN itu sama dengan I1 ditambah I2. Itu konsep hukum Kirchhoff. Kemudian dapatlah tadi itu IN sama dengan V1 per R1 ditambah V2 per R2. Maka kita masukkan nilainya V1 itu tadi 10 dibagi R1 itu ada 10 ohm. Kemudian ditambah V2 itu 20 volt per R2 tadi itu 20 ohm. Sama dengan jadi 1 ampere nih, karena dibagi sama ya, 10 bagi 10, 20 bagi 20, dapatlah 1. Maka 1 tambah 1 menjadi 2 ampere. Selanjutnya kita mencari IR2-nya. Maka R2, jadi letaknya di tengah-tengah. Kita buatlah rangkaian gambar seperti pada gambar ini. Kita pisahkan. Maka R2 sama dengan Rn per Rn tambah R2. Tadi itu Rn 6,66 ohm dibagi Rn 6,66 ohm ditambah 40 ohm itu dapatlah 6,66 ohm per 46,6 ohm. Maka R2 itu 0,28 ampere. Selanjutnya kita membahas menggunakan metode node voltage. Sama ya gambar rangkaiannya. Cuman di sini kita menggunakan hukum Kirchhoff. Maka sigma ini torsi ya. Sigma tau sama dengan 0, kemudian I1 tambah I3 dikurang I2 sama dengan 0, kemudian I1 ditambah I3 sama dengan I2. Di sini kita mencari masukkan rumusnya menjadi V1 dikurang Vn per R1, kita kurung karena agar memudahkan kita untuk menghitungnya. Ditambah V2 dikurang Vn per R3 dikurang I2 tuh Vn per R2 sama dengan 0. Kemudian kita masukinlah nilainya. Karena Vn belum diketahui, maka Vn tetap kita tulis Vn. Maka 10V dikurang Vn per 10 ditambah V2 itu 20V per Vn per 20 ohm dikurang Vn per 40 ohm sama dengan 0. Maka kita samakan penyebutnya yaitu 40. Karena kalau 40 dibagi 10 itu bisa, kemudian 20 juga bisa. Maka 40 dibagi 10 itu dapat 4 dikali 10 dapat 40 volt. Kemudian dikali Vn jadi 4 Vn ditambah
40 dibagi 20 itu dapat 2, maka 2 kali 20 itu 40 V dikurang dikali 2 Vn dikurang 40 bagi 40 itu 1, maka dikali Vn ya tetap 1 Vn. Cuman nggak ditulis satunya, maka tetap kita tulis Vn per 40. Kemudian kita jumlahkan V-nya. 40 ditambah 40 itu 80. Dikurang Vn-nya itu ada 4 ditambah 2. 6 ditambah 1, 7. Maka 80 V dikurang 7 Vn per 40 sama dengan 0. Maka 2 dikurang 7 Vn per 40 ohm sama dengan 0. Sama dengan 2 sama dengan 7 Vn per 40 ohm. Begitu. Maka Vn sama dengan 80 per 7. Karena 40 kali 2 bagi 7 ya. Sama dengan 11,42 volt. Kemudian kita mencari I1-nya. Sama dengan V1 dikurang Vn per R1. Sama dengan V1 tadi 10 volt dikurang Vn itu 11,4 volt per R1 itu 10 ohm. Maka dapat negatif karena 10 dikurang 11 dapatlah 10 dikurang 11,4 itu jadi negatif, yaitu 1,4 volt per 10 ohm. Maka menghasilkan negatif 0,142 ampere. Kemudian kita mencari I2-nya. I2 sama dengan Vn per R2. Sama dengan Vn tadi itu 11,4 volt dibagi R2-nya. 40 ohm. Maka sama dengan 0,28 ampere. Kemudian I3-nya sama dengan V2 dikurang Vn per R3 sama dengan 20 volt dikurang 11,4 volt per 20 ohm sama dengan kalau dijumlahkan 20 dikurang 11 itu 1,4 volt per 20. Dapatlah 0,4 ampere. Selanjutnya kita akan membahas menggunakan metode loop. Ini telah kita pelajari di SMA. Ini kita merangkai gambar lagi karena kita harus mengetahui arah. Kalau kita mau mengerjakan menggunakan metode loop, kita harus mengetahui arah arusnya. Maka di sini ada panah untuk V1 itu arahnya itu dapat dilihat pada gambar ya. Ini kita menggunakan sama ya hukum Kirchhoff. Maka sigma tau sama dengan 0, I1 ditambah I2 sama dengan 0, maka I1 ditambah I3 sama dengan I2. Ini kita anggap persamaan 1. Selanjutnya kita harus mengerjakan loop 1 dulu, yang sebelah kiri. Karena dia arahnya sebelah negatif ya. Negatif, maka negatif 10 V ditambah 10 I1 ditambah 40 I2 sama dengan 0. Kemudian kita pisahkan yang II yang VV, jadi karena berubah ya jadi positif 10 I1 ditambah 40 I2 sama dengan 10 volt. Maka kita jumlahkan 10 I1 ditambah 40, maka dikali ya. I1 ditambah I3 sama dengan 10 volt. Maka 10 I1 ditambah 40 dikali I1
40I1 gitu, ditambah 40 kali I3, 40I3 sama dengan 10 volt. Kemudian kita jumlahkan, jadi yang I1 itu dapat kita jumlahkan, jadi 10I1 ditambah 40I1 itu 50I1. Untuk yang 40I3 nggak bisa karena dia I3 kan. Maka menghasilkanlah persamaan 2 itu 50I1 ditambah 40I3 sama dengan 10V. Kemudian kita mengerjakan loop 2 yang sebelah kanan. Karena arahnya juga negatif, maka negatif 20V ditambah 20I3 ditambah 40I2 sama dengan 0. Kemudian kita pisahkan lagi seperti tadi, 20I3 ditambah 40I2 sama dengan 20V. Maka kita kalikan 20I3 ditambah 40 dikurung ya. Maka dapatlah dia 20I3 ditambah 40I1 ditambah 40I3 sama dengan 20 volt. Maka dapatlah persamaan 3 itu 40I1 ditambah 60I3 sama dengan 20 volt. Nah, ini kita harus mengeliminasi. Di sini kita mengeliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Jadi biar kita pertama kita akan mengeliminasi I1. Maka agar I1 ini jumlahnya sama dan bisa dieliminasi, maka kita kalikan 4. Dan untuk yang persamaan 3 kita kalikan 5. Maka dapatlah 200I1 ditambah 40 kali 4 itu 160I3 sama dengan 10 kali 4 itu 10 volt. Terus yang persamaan 3 itu ada 40 kali 5 itu 200I1 ditambah 60 kali 5 itu 300. Kemudian 20 kali 5 itu 100. Maka tereliminasi nih I1 karena 200 dikurang 200 kan habis. Maka tersisalah 160 dikurang 300 dapat min karena besar yang persamaan 3. Dapatlah negatif 140I3 sama dengan negatif 60 volt. Maka I3 kita bagi ya, dapatlah 0,43 ampere. Kemudian kita substitusikan nilai I3 pada persamaan 2 atau 3. Nah, ini untuk yang persamaan 2 dulu ya. Persamaan 2 tadi 50I1 ditambah 40I3 sama dengan 10 volt. Maka kita masukin nilai I3 yang telah kita dapat tadi dari hasil eliminasi. Maka 50I1 ditambah 40, kita masukin ini I3-nya itu 0,43 sama dengan 10 volt. Maka dihasilkannya 50I1 ditambah 17,2 sama dengan 10 volt. Maka 50I1 sama dengan negatif 7,2. Kita bagi, jadilah I1 sama dengan negatif 0,14 ampere. Selanjutnya kita substitusi nilai I3 dan I1 pada persamaan 1. Kita menggunakan konsep yang awal tadi, yaitu I1 ditambah I3 sama dengan I2. Maka kita masukinlah nilainya. I1 tadi negatif 0,14 ampere ditambah I3 tuh 0,43 ampere. Maka kita kan mau cari I2 nih, sama dengan I2. Maka I2 sama dengan 0,29 ampere. Maka hasilnya walaupun berbeda metodenya, hasilnya tetap sama. Jadi itulah kesimpulan untuk pembelajaran kita dari soal yang telah kita kerjakan. Oke, sekian dari saya. Jika ada terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.